Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Winasari dari SMP Negeri Sukamulya, CGP Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Ibu, Bu Ya, Ayu, jadi nanti kita jam 17 lewat 12 ya Bu ya, atau 13 ya. Selesainya jam 17 lewat 13 lah ya. ya. Kita Ini langsung aja ya. pakai yang saya dulu Bu, Oke, saya yang bilang ini berarti ya. Ibu yang coach. Ya, Ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Sofi, kami dari Gor 5 akan memulai coaching. Dimulai dari Ibu Sri Wahyuni yang menjadi coach dan saya sendiri menjadi coachingnya. kita mulai ya. Ya, ntar dulu Bu. Ya, boleh. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum Ibu Dila. Apa kabar? Sehat-sehat saja kan Bu? Waalaikumsalam Bu Ayu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Bu? Gimana ya Bu ya? Sebenarnya sih saya itu memang lagi ada masalah Bu, sedikit tapi. Namun saya bingung mau bilangnya atau mengutarakannya tuh mulai dari mana. Kira-kira apakah Bu Ayu itu ada waktu atau enggak mau mendengarkan keluh kesah saya itu? Ya, insya Allah, Bu. Saya ada waktu dan jangan sungkan ya, Bu. Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Terima kasih sekali sebelumnya. Jadi gini ya Bu ya. Beberapa hari ini belakangan ini tuh saya tuh sering tidak nyaman Bu, kepikiran terus dan nggak bisa tenang. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya sih, saya sih berharapnya ketika saya sudah bicara sama Ibu, hati saya tuh akan tenang dan kemudian saya berharap saya punya solusi dari apa yang saya rasakan ini, Bu. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan Ibu ceritakan. Iya, gini ya Bu ya. Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas itu datang, terus saya kan sudah supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya sedikit ada teguran loh Bu. Oh, iya, insya Allah Bu, saya masih ingat. Tapi mohon maaf ya Bu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Menurut saya pribadi sebenarnya tuh masalahnya tuh sedikit ringan sih Bu, nggak terlalu serius. Oh, tidak terlalu serius tuh ya, yang seperti apa ya Bu ya? Iya, gini sepertinya Ibu pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Oh, proses belajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu? Iya, jadi sepertinya itu beliau itu keberatan, Bu. Kalau saya mengajar hanya menggunakan media PowerPoint saja dan bahkan saya tidak menggunakan RPP. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut?
Ya sih sejujurnya, saya sudah menyampaikan kepada beliau, bahwa selama ini ketika saya mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi atau yang lainnya. Tapi saya yang paling penting itu mengacu pada kurikulumnya saja, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, ibu pengawasnya sepertinya kurang kurang suka gitu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, kembali yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku-buku yang lain yang ada di perpustakaan lah, Bu. Dan video-video itu saya tayangkan dalam bentuk PowerPoint supaya interaktif dan menyenangkan. Hmm, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu tidak menggunakan RPP pada saat pelaksanaan pembelajaran? Menurut saya sumber belajar yang Ya, Ibu Dila, bagaimana Ibu? Ibu Dila bisa mendengar saya? Ibu Dila sepertinya keluar ini dari room. Bu Ayu, Iya, Ibu. Mohon mohon maaf, Ibu. ya nggak apa-apa. Iya, Nah, saya ini tanya ya, lagi ya, Bu, ya. heeh. Kira-kira apa yang membuat Ibu tidak menggunakan RPP pada saat pembelajaran? Iya, jadi kan menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan murid, para murid ya Bu ya. Jadi saya lihat itu murid-murid itu sudah termotivasi Bu sejauh ini. Jadi yang penting menurut saya ya sudah mengacu pada kurikulum saja Bu. Yang penting ngalir aja gitu, yang penting sudah di luar pikiran saya, jadi sudah hafal RPP-nya. Jadi saya tidak membawa RPP. Oh, iya, sebenarnya itu juga sudah bagus ya, Bu. Kemudian soal output ini, Bu, ya. Menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Oh iya ya Bu ya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga kurang maksimal sih. Nah, itulah Bu pentingnya Ibu membawa perangkat pembelajaran seperti RPP sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dari RPP juga seperti itu. Iya, saya pikir benar juga ya Bu ya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Ya alhamdulillah Bu, terus terang saya sudah merasa agak nyaman loh Bu ini. Tapi ada sedikit yang mengganjal lagi Bu. Jadi yang membuat saya merasa resah sehingga masih kepikiran, bahkan
di rumah saya masih terus kepikiran, Bu. Akibatnya pekerjaan lain sedikit, terbengkalai, Bu. Iya, kira-kira apa ya yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah seperti itu, Bu? Mmm, Sebetulnya sih yang membuat saya resah itu tidak nyaman itu karena ibu pengawas kemarin itu menyampaikan kepada ibu kepala sekolah. Saya takutnya nanti ada masalah di kemudian hari. Oh, iya iya. Jadi ya Bu, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan RPP sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya nih ya, Bu, ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, amin. Mudah-mudahan saja ya Bu Ayu ya. Iya, amin Bu ya. Jadi selanjutnya nih Bu, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Dila selanjutnya? Ya, gini Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu ya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya itu Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya sih berencana mau menemui ibu pengawas juga Bu, dan juga meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya pasti akan membawa RPP dalam mengajar Ibu di kelas. Oke, baik Bu ya. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan mulai terus memakai buku, membawa RPP dan tidak hanya media PowerPoint yang saya bawa atau saya gunakan, karena mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, tapi buku teks juga saya akan gunakan dan yang lain juga saya gunakan. Yang penting siswa itu merasa nyaman dan kebutuhan belajar murid juga terpenuhi. Wah, subhanallah, luar biasa sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah ya Bu, syukur sekali. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur sekali saya sangat takut salah Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan, apalagi berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Dila sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya? Iya, mengenai hal itu secepatnya ya akan saya eksekusi, Bu. Jadi saya akan tatap muka ke depan, proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan yang paling wajib yaitu membawa RPP. Iya, Bu, terima kasih ya. Selanjutnya nih, Bu, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Ya, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali ya, Bu, ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya,
Ya udah Bu, di sini kebetulan saya ada janji sama murid-murid mau ngelatih upacara. Mmm, saya izin dulu ya Bu ya, mau ngelatih. Oh iya Bu, iya iya, sama-sama Bu, silakan. Ya ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi pemaparan coaching antara saya sebagai coach dan Bu Sri Wahyuni sebagai coach. Dan yang kedua ini kami berputar atau bergantian. Saya menjadi coach dan Bu Sri Wahyuni menjadi coach. Kita mulai ya Bu ya. Oke, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Ntar dulu Bu, salah. Oke, mulai. Ini background-nya ini kita secara daring ya Bu ya. Saya nelpon Ibu kira-kira seperti itu Bu ya. Ya, kalau yang tadi kita secara Tatap muka luring. langsung ya. Ya, langsung. Kalau yang ini kita secara daring ya, Bu ya. Topiknya Iya. yang kedua ini murid yang kurang antusias dan aktif di kelas. Nah, Ya. Bu, Kita mulai ya Bu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum Ibu Ardila. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah luar biasa Ibu, sehat. Bu Ayu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, boleh minta waktunya Bu? Boleh, boleh, boleh. Ini Bu, saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Iya, baik. Baik, baik. Boleh Bu Ayu. Apa ya sih yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Dila, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas tepat pada waktunya itu hanya sekitar 50% saja, Bu. Yang lain kalau ditanya belum selesai mengerjakan tugasnya. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi menurut Bu Ayu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Solusi atau apalah itu? Setelah kita bicara ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, iya. Menurut Bu Ayu, hal apa saja sih yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran ketika bersama Ibu? Jadi begini ya, Bu, ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin saya dalam menyampaikan pembelajaran itu agak sedikit membosankan, Bu, terlalu monoton, apalagi pada pembelajaran PKN, Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua ini, saya kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, gitu ya, Bu ya. Kira-kira ya, Bu ya, apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ya, Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, 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 wah. Saya sependapat dengan Bu Ayu. Lalu, menurut Bu Ayu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu, khususnya pada pembelajaran PKN? Kalau menurut saya itu, Bu, ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Saya sudah menerapkan ice breaking di kelas. Lalu akan saya tambahkan games mungkin ya, Bu, ya, supaya pembelajaran lebih menarik. Saya juga akan menampilkan contoh-contoh nyata yang langsung berhubungan dengan pembelajaran. Iya, 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 iya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Kira-kira apa penyebabnya? Kemungkinan karena mungkin saya memberikan tugas terlalu banyak mungkin, Bu. Ada banyak Oh, pertanyaan, terus
tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, Bu, dan juga mungkin kurang mengasyikkan, Bu. Oh, iya, paham. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas itu? Saya biasanya menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan. Oh, iya. Adakah sumber belajar yang selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti dari video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, ya, seperti membuat soal latihan melalui aplikasi Canva seperti itu, Bu. Betul. Betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid kita akan antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama, Bu, ya, saya seperti harus merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti saya nanti tampilkan video melalui link-link YouTube, lalu menambahkan games mungkin, Bu, ya. Kalau sudah ada ice breaking mungkin ditambah juga games pada saat pembelajaran agar murid tidak bosan. Kemudian saya juga akan memberikan tugas berupa soal-soal yang dibuat dengan menarik melalui aplikasi Canva. Bentuk tugasnya itu akan saya siapkan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Canva, lalu saya print, dan saat pelajaran PKN akan saya bagikan kepada murid-murid saya. Masya Allah, bagus sekali loh rencana Ibu Ayu nih. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Amin. Kira-kira nih Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan. Saya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang, Bu, dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencana Bu Ayu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu, ya. Amin, ya. Amin. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Iya, Bu Ayu sama-sama. Oh iya, tadi udah bel loh, Bu. Ayo masuk. Oh iya, Bu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan atau proses coaching yang sudah kami berdua aplikasikan. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi kami dalam pembelajaran. Amin. Agak dulu ya, ada tamu. Nah, waktunya sampai jam berapa, Bu Dila? Sampai jam lewat 12 atau 13 tadi. Kalau 30 menit. Nah, kira-kira nanti ya. Refleksi kita apa, Bu? Kita kira-kira nanti? Refleksinya berarti
Saya hal yang jadi sudah coach Ibu dipelajari. ya. Mhm. Saya jadi coach Ibu, Ibu jadi coach saya yang untuk refleksi kemarin kan? Iya, iya, heeh, heeh. Ini prosesnya yang dinilai kita jadi coach-nya ya, Bu, ya? Sepertinya iya tadi, Bu. Mhm. Kira-kira apa, Bu, yang nanti kita mau mau itu direfleksi itu yang hal apa ya? Kemarin tuh apa sih? Refleksi kan sama aja mungkin. Mhm. Jadi Kalau umpan balik dari koci, kalau saya ini Bu ya, mhm, saya tuh merasa senang di coaching. Karena mhm, permasalahan yang saya alami jadi mudah untuk mencari solusinya melalui saya menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang alami. Itu untuk dari koci. mhm. Terus kalau dari coach-nya Dari coach-nya itu pertanyaannya Ibu Dila tadi sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Terus Ibu juga sudah menyampaikan tujuan. yang jelas sudah berada pada alur tirta ya, Bu, ya? Nah, sudah Oh, berarti sudah berjalan baik, berarti kita ini sudah sudah sesuai dengan alur tirta, Bu ya? oh, kalau nanti coach-nya nanti garis besarnya pokoknya kita sudah berada pada jalur tirta. Terus kalau Mhm, pada coaching-nya kita sangat senang karena sudah apa di-coaching karena heeh, sebagai sebagai apa, Bu? sebagai koci, Iya, sebagai heeh, coach untuk nggak usah untuk panjang-panjang. menyelesaikan masalah. Iya, heeh, untuk Yang perlu menyelesaikan diperbaiki, Bu, apa kira-kira, Bu, ya, nanti ya? yang perlu Pertanyaan mungkin, Bu, ya? heeh, yang perlu diperbaiki apa ya, Bu, ya? Pertanyaannya mungkin bukan pertanyaan, galian pertanyaan Variasi pertanyaan, apa seperti itu? Iya, iya, heeh, variasi pertanyaan lebih di apa ya, Bu, ya, yang perlu ditingkatkan. Tadi mati sekitar berapa menit ya, Bu, ya? Iya, tadi WiFi-ku mati terus ini aku pakai data. langsung pakai data ya. Hmm, untung standby datanya yang perlu Terus, kalau untuk kehadiran penuh, berarti kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Bu, ya? kehadiran penuh. Heeh, untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh saat Heeh. melakukan coaching. Iya, iya, iya. Yang perlu ditingkatkan tadi variasi pertanyaan ya, Bu, ya? Mhm. Hmm. Kaget itu yang ngasih penilaian tuh Ibu apa Ibu Sopi ya? Ibu Sophie kan, Oh, Bu Sopi. kita cuma Nah, nanti praktek doang. berarti nanti kayak semalam ya Bu, Bu Sopi ngasih link kayak gitu ya, Bu, ya? Heeh. Iya, nah itu belum ditanya juga itu, nanti yang di-upload di LMS itu langsung dua-duanya apa pas Dila jadi coach, saya jadi Dipotong. coaching, heeh, apa Oh, dipotong dipotong seperti kayak itu? gitu. Oh, Heeh, iya. Ya benar benar benar. Apa dua-duanya itu tuh kita apa harus dipotong ya, benar. heeh, Mm-mm. Benar benar. Nanti ditanya Bayu. mhm. Mm-mm. Sekitar mau dilewatin nggak nanti? Tetap apa lewat 13 tadi udah dilewatin 1 menit loh. Aslinya 17 lewat 12. 17 lewat 12, ini baru 17 lewat 11 ini. Hmm. Dilewatin lewat 13 lah. Mhm. Terus kita langsung ke main room ya. Mm-mm. Berarti siap-siap ini ke main room. Untung cepet tadi. Mm-mm.
masuk lagi. Iya bener, aku deg-degan. Masya Allah. Ibu Dila kemana Ibu Dila? Aku tuh nggak tahu yuk kalau koneksiku keputus. Nah, makanya aku nanya Bu Ayu. Bu Ayu, kok Bu Ayu tidak ada Mati jawab? suara. Heeh. Bu Ayu, aku nengok, oh alah jaringan aku nggak ada jaringan. Lewat 13 kita klik yang main room ya. Ya. Ini kita tutup nanti ya. Ya kita masuk dulu baru kita tutup. Kalau kita sudah masuk Oke. main room baru kita tutup. Terima kasih. Kami akan beralih ke main room. Dadah.